Hai teman-teman, gimana kabarmu hari ini? Mungkin kamu lagi pura-pura tenang di depan orang, padahal di dalam kepala rasanya ribut terus. Pagi-pagi buka dompet, isinya bon belanja. Malamnya rebahan sambil scroll HP. Tapi bukan buat nyari hiburan, melainkan nyari jawaban. Gimana caranya gue bisa keluar dari semua ini? Capek ya? Lelah jadi orang yang selalu kuat, selalu senyum, padahal kamu tahu, kamu cuma lagi menunda meledak. Utang makin banyak, gaji numpang lewat, tagihan datang kayak alarm yang gak bisa dimatiin. Dan yang paling parah, kamu ngerasa harus ngadepin semuanya sendiri. Tapi kamu masih di sini, masih nonton video ini, dan itu artinya satu hal. Kamu belum nyerah. Kalau kamu masih bertahan sampai detik ini, itu tandanya kamu sudah siap buat berubah. Bukan karena keadaanmu mendadak jadi mudah, tapi karena kamu sudah capek jadi korban dan mulai pengen jadi pengendali. Di video ini, aku akan ajak kamu ngelewatin 5 langkah kecil tapi krusial buat keluar dari jerat utang. Ini bukan teori dari motivator atau trik dari seminar mahal, tapi langkah-langkah nyata yang pernah dijalani banyak orang. Kamu nggak harus cerita ke siapa-siapa, nggak harus pinjam lagi. Kamu cukup duduk tenang, tonton video ini sampai akhir, dan mulai bergerak satu langkah demi langkah. Siap? Kita mulai sekarang. Langkah pertama, sadar dan jujur. Sebelum kamu bisa keluar dari utang, kamu harus berani ngelakuin satu hal yang paling susah. Ngakuin semuanya ke diri sendiri. Iya, semuanya. Nggak usah dibagus-bagusin, nggak usah disederhanain. Duduk, ambil kertas, dan tulis semua yang kamu pinjam. Utang ke bank, ke pinjol, ke teman, ke saudara, bahkan ke warung sebelah yang selama ini kamu pura-pura lupa. Kenapa harus ditulis? Karena selama ini kamu nggak ngadepin utangnya. Kamu cuma ngadepin rasa malu, takut, dan gengsi. Padahal, rasa itu nggak akan lunasin serupiah-rupiah pun. Banyak dari kita bukan stres karena jumlah utangnya, tapi karena kita nggak tahu persis berapa totalnya. Kita cuma diteror oleh angka yang mengambang di kepala. Saat kamu tulis semua itu dengan jujur, meskipun sakit, kamu bakal ngerasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya, kamu berhenti kabur. Sadar akan posisi kamu sekarang, seberapa dalam lubangnya, itu bukan kelemahan. Itu titik awal kebangkitan. Jumlah utangmu bukan nilai dirimu. Semua orang bisa jatuh, tapi nggak semua orang punya nyali buat bangun. Dan kamu sedang bangun. Jangan tunggu sampai kamu punya uang banyak dulu, baru berani ngakuin semua ini. Perubahan butuh keberanian kecil yang kamu ulang tiap hari. Lihat daftar utangmu baik-baik, dan ucapkan kalimat ini pelan-pelan. Ini bukan akhir gue. Ini titik baliknya. Langkah kedua, mulai dari apa yang ada. Setelah kamu tahu seberapa besar lubang yang kamu gali, pertanyaan selanjutnya adalah, sekarang gue harus mulai dari mana? Ini fase paling berisik. Pikiran mulai ngomong, tapi gaji gue kecil, tapi gue gak punya skill, tapi gue sendirian. Tapi ingat, masalahnya bukan cuma soal uang. Masalahnya kamu nunggu sampai kamu siap. Kamu nunggu sampai punya cukup tabungan, nunggu sampai ada yang nawarin bantuan. Satu-satunya cara untuk keluar dari utang tanpa bantuan siapapun adalah berhenti nunggu momen sempurna. Lihat sekelilingmu sekarang. Apa yang kamu punya? Waktu kosong, skill kecil, motor butut, HP jadul, apapun itu adalah titik mula. Kamu nggak butuh modal besar. Kamu butuh tekad yang keras dan keputusan untuk nggak nunggu lagi. Gimana caranya mulai gerak walau pelan? Pertama, kamu harus sadar, setiap benda di sekitarmu itu bisa jadi penyelamat. Kamu punya baju bagus, tapi jarang dipakai. Jual. Ada HP lama yang masih nyala? Jual. Ada waktu 1-2 jam malam hari? Manfaatkan buat kerja lepas, jaga toko, jadi admin, bantu tetangga, apa aja. Bukan hasilnya yang penting dulu, tapi momentumnya. Sekali kamu gerak, kamu pecahin satu tembok besar rasa putus asa. Jangan anggap remeh usaha kecil. Misalnya, kamu bisa ngurangin jajan kopi harian. Yang receh itu yang bikin kamu bisa napas. Yang penting sekarang, ada uang masuk, ada pengeluaran turun, walau sedikit, walau belum lunas. Karena utang bukan soal dibayar sekaligus, tapi soal dibayar dengan disiplin. Di titik ini, kamu mulai sadar. Kamu mungkin gak punya banyak, tapi kamu masih punya kendali. Dan itu cukup buat mulai. Langkah ketiga, bayar sedikit tapi konsisten. Setelah kamu mulai bergerak, jangan buru-buru pengen bebas utang dalam semalam. Yang bikin orang sukses keluar dari utang itu
bukan kekuatan besar, tapi konsistensi kecil yang nggak putus. Disinilah banyak orang gagal. Mereka nyoba bayar semua sekaligus, padahal belum kuat. Akhirnya malah nggak lunas satupun. Stres sendiri dan balik lagi ke pola lama. Yang kamu butuh sekarang adalah strategi bertahan. Salah satunya, metode snowball. Ambil daftar utangmu, urutkan dari yang nominalnya paling kecil. Fokus lunasi yang kecil dulu, sambil terus bayar minimum untuk yang lainnya. Ketika satu utang kecil lunas, kamu dapat dua hal. Pertama, kamu punya progres nyata. Kedua, kamu mulai percaya diri lagi. Kalau duitmu benar-benar tipis, pakai versi snowflake. Apapun uang lebih yang kamu temukan hari itu, 5.000, 10.000, uang jajan sisa, langsung tembak ke salah satu utang. Enggak nunggu gede, tapi tiap hari ada gerak. Jangan tunggu semangat, karena semangat itu kayak cuaca, datang dan pergi. Komitmen itu pilihan sadar yang kamu ambil, bahkan di hari-hari paling berat. Ingat, kamu mungkin nggak bisa lari kencang, tapi kamu selalu bisa jalan, asal nggak berhenti. Langkah keempat, bangun disiplin bukan alasan. Sekarang kamu sudah mulai bayar, tapi masalahnya belum selesai. Karena musuh terbesarmu bukan utangnya, tapi dirimu sendiri. Di titik ini kamu mulai capek. Mulai muncul suara dalam kepala, masa nggak boleh ngopi sekali-sekali? Cuma 100.000 ini buat healing doang kok. Hati-hati, itu jebakan. Banyak orang gagal, bukan karena nggak punya penghasilan, tapi karena mereka kalah sama gengsi, dan alasan kecil yang dibungkus self-reward. Kalau kamu benar-benar mau bebas, kamu harus berani hidup beda sebentar. Turunin gaya, stop pamer, jangan ikut-ikutan teman yang gaya hidupnya nggak sejalan sama tujuanmu. Disiplin itu bukan soal mengorbankan kesenangan selamanya, tapi soal mengatur prioritas sementara demi kebebasan selamanya. Disiplin itu bisa dilatih. Setiap kali kamu tolak satu godaan, kamu jadi lebih kuat. Setiap kali kamu bilang enggak ke hal nggak penting, kamu selangkah lebih dekat ke kebebasan finansialmu. Jadi, mulai hari ini, berhenti cari pembenaran. Mulai bangun kebiasaan, karena yang kamu butuh sekarang bukan motivasi, tapi ritual kecil yang kamu ulang terus, bahkan saat lagi nggak mood. Langkah kelima, ubah pola hidup bukan cuma pola bayar. Setelah semua perjuanganmu, setelah kamu berani jujur, mulai bergerak, bayar sedikit demi sedikit, dan membangun disiplin sekarang, kamu sampai di satu titik penting. Jangan cuma ubah cara bayar, ubah cara hidup. Banyak orang yang sukses keluar dari utang cuma untuk jatuh lagi. Kenapa? Karena pola pikir dan gaya hidupnya nggak ikut berubah. Dulu boros, sekarang boros lagi. Dulu utang buat gengsi, sekarang utang buat investasi palsu. Akhirnya, hidupnya cuma muter di siklus yang sama. Kalau kamu benar-benar mau lepas dari siklus itu, kamu harus ubah cara kamu melihat uang. Uang itu bukan buat pamer, bukan buat ikut-ikutan, tapi buat ketenangan hidup. Mulai biasakan hidup di bawah penghasilan. Simpan sebelum belanja. Belajar nikmatin hidup yang sederhana, tapi stabil. Ingat, bebas dari utang itu bukan garis finish. Itu titik awal hidup yang baru. Dan pola hidup barumu itulah yang akan jaga kamu tetap di jalur aman. Kamu bukan cuma ingin bebas dari utang. Kamu ingin punya hidup yang nggak dikendalikan uang, tapi kamu yang kendalikan uang. Mari kita tarik napas sebentar, dan lihat lagi perjalanan kita barusan. 5 langkah krusial. 1. Sadar dan jujur. Hadapi utangmu, jangan kabur. 2. Mulai dari apa yang ada, gerak dulu walau pelan, pakai apapun yang kamu punya. 3. Bayar sedikit, tapi konsisten. Lunasi satu persatu, menang lewat ketekunan. 4. Bangun disiplin, bukan alasan. Hentikan pembenaran, bangun kebiasaan. 5. Ubah pola hidup, bukan cuma pola bayar. Bebas utang adalah awal hidup sederhana, stabil, dan sadar. Dari semua langkah ini, ada satu hal yang paling penting. Yang menyelamatkan kamu bukan uang, tapi keputusan. Uang bisa datang dan pergi, tapi keputusanmu untuk berubah, itulah yang mengubah hidupmu. Jangan remehkan satu langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Karena satu langkah itulah yang bisa jadi pintu keluar dari semua kekacauan kemarin. Keluar dari utang itu mungkin, bahkan tanpa bantuan siapapun. Tapi cuma kalau kamu mulai hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.